Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesungguhnya setelah Allah Ta'ala muliakan kita dengan jamuan-jamuan makanan, dengan pakaian-pakaian, kemudian dengan minyak-minyak wangi, dan kepakaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cincin-cincin pada tangan kita, sehingga bansi pluh anak jaro gepakai cincin da Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana cincin yang ke-10 tersurat dalamnya adalah nabi'u ibadi inni anal ghafurur rahim, yakni hai sekalian hambaku bahwasanya akulah Tuhan yang amat mengampuni lagi amat mengasihani. Maka apabila selesai daripada demikian tersebut, maka firman Allah Ta'ala, beri olehmu akan segala bau-bauan yang baik lagi harum akan segala hambaku. Maka datanglah akan mereka itu beberapa burung. Padahal burung itu masuk ke dalam tempat kasturi. Ditamong dicim dalam tempat kasturi. Dan minyak iaitulah anabir. Dan mengkibaskan dengan sekalian sayapnya. Dipupo sayap bunuh. Ru minyak wangi. Kena di atas hamba Allah yang taat dalam dunia akan ke pertama dalam syurga dari Allah. Nyan kaga sayap bunuh maru minyak-minyak wangi mereka. Maka apabila selesai daripada demikian tersebut, tanya kau lagi anakku, ada manusia kau lagi anjing tuan. Jadi baju makanan, baju bokaye, baju makanan, baju buah-buahan, kemudian katanya kali bunuh tasiu, tak pakai baju mandum, pasang cincin, yang terakhir tu minyak aks. Nah, yang terakhir aku, bukan mungkin awal dah buan ya. Oh duduk, yang duduk, oh duduk baru somprot bro. Nyan. Setelah tersebut, malih kepakai wangi-wangian yang begitu nikmatnya harum, kan? Maka firman Allah Ta'ala, marhaban dengan hambaku dan aulia-auliaku. Adakah tinggal lagi padaku bagi kamu? Belum ya hawaron. Makanan kelunjuk, pakaian kelunjuk, minuman kelunjuk, semua yang telah aku berikan kepada kalian semua. Apalagi permintaan wakron. Ya, ini ke yang ayun. Bu yang lakiron. Ya, sehingga pada saat tersebut pohonkan akan daku baginya, ya, maka sembah, ya, bahkan ya Tuhanku, bahwasanya engkau janjikan akan kami dalam kitabmu yang mulia dan yang maha besar, yang besar, yang engkau turunkan atas Nabi Muhammad SAW, bahwasanya engkau perlihatkan akan kami zatmu yang maha mulia. Yang terakhir, ketika saat kalian nikmati surga yang begitu nikmat, pada ketanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hamba orang yang beriman kepada Allah, apalagi yang hawa wa'dron, yang bahwa sungguhnya yang belum aku penuhi permintaan wa'dron. Gak jauh, ya Tuhan Lord, sesungguhnya adalah kami mendengar masalah dunia, melihat bak kitabmu yang maha mulia, yang kitab tersebut yang diturunkan kepada kekasih, yaitu ke Nabi kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami memandung bahwa semua yang membaca Qur'annya terlihat di situ bahwa kami akan melihat zatmu yang maha mulia. Maka tiba-tiba datang seruan daripada Allah Ta'ala, ya qurub, ya, kan? Yakni hampirkan olehmu akan manabir mimbar penuh, yaitu mimbar. Daripada mimbar tersebut yang dibuat daripada yakut yang merah, manyang mimbar bunuh tinggi perjalanan 500 tahun, ya, kan? Maka tiba-tiba datang seruan, demikian bunyinya, hai Musa, naik olehmu atas mimbar tersebut dan baca olehmu akan Taurat. Maka membaca Nabiullah Musa akan dia. Kemudian turun ia daripadanya. Tiba-tiba datang seruan, hai Isa, naik engkau atas mimbar, baca olehmu kan, akan Injil. Maka membacalah akan dia. Kemudian turun beliau juga daripadanya. Tiba-tiba datang seruan, hai Daud, naik olehmu atas mimbar tersebut,
baca olehmu akan zabur, dan besarkan olehmu akan daku dengan suaramu yang baik. Nabi Daud pun lagat asul, indah sekali suara Nabi Daud. Kemudian waktu baca kitab bunuh yaitu oleh Nabi Daud, pada saat tersebut kebaca kitab Zabur begitu suara yang begitu lagak, maka naiklah atas mimbar tersebut dan membaca ia akan Zabur dengan 70 warna daripada lagu. Nyonya berapa? Bayati, Sabah, Ras, Nahwan, Hijaz, kan? Aduh mohon kan? Kemudian pada saat tersebut dibaca alun-alun kebaca di Nabi Daud, yaitu adalah 70 warna daripada lagunya. Maka mengantuklah sekian makhluk daripada baik suaranya. Kemudian turun daripadanya. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, kan? Naiklah oleh engkau atas mimbar, baca olehmu khutbah bagi umatmu. Dan kesolan baca sekalian anbiya-anbiya dan rasul-rasul. Maka naiklah Nabi SAW atas mimbar itu dengan membacalah khutbah akan sebagai khutbah yang tiada pernah didengar oleh sekian orang. Yang mendengar seumpamanya, maka menggentarlah sekian makhluk tersebut akan sebagai gentar yang amat keras. Maka apabila selesai daripada demikian tersebut, terangkatlah dinding ke akhdar, terangkatlah tirai-tirai tersebut. Maka apabila diangkatlah dinding itu, keluarlah atas mereka itu angin yang dinamakan angin tersebut al-habub, kan? Maka pada tersebut kiban bertaburlah bau-bau kasturi atas muka mereka tersebut dan atas dahi, kan? Di atas dahi kuda di atas dahi mereka dengan tiada berdebu dan tiada bergores akan sekalian kain mereka tersebut. Maka bernyala-nyalalah muka mereka. Kemudian diangkatlah pula akan hijab a'zam, hijab yang paling besar. Maka meniliklah mereka itu akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Laita kamislihi syai'un. Tidaklah misal sesuatu. Kan? Apabila menilik mereka itu akan keelekan zatnya Allah dan melihat akan cahayanya dan benderang dan tiada seumpama dengan seumpama dan kudratnya dan kebesarannya, maka merendahlah sekalian mereka itu dan tiada sadar, hilanglah akal sekalian mereka itu daripada keelokan-keelokannya zatnya Allah. Dan sesuatu yang tidak pernah mereka itu melihat sekali-kali. Laita kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yakni tiada seumpama sesuatu, yaitu Tuhan yang mendengar lagi maha melihat. Kemudian nyatalah mereka itu akan Tuhannya dan memberi salam akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala salam. Maka firman Allah Taala, Assalamualaikum hai auliaku dan kekasihku dan orang-orang yang pilihanku. Maka berkata mereka itu, hai Tuhanku dan penghuluku, demi kebesaran dan ketinggianmu tiada kami sembah yang lain daripada engkau dengan sebenar-benar sembah, melainkan akan dikau. Dan izinkan olehmu bagi kami sujud bagimu. Ya. Maka firman Allah Ta'ala, hai sekalian hambaku, bukanlah hari ini dan negeri ini tempat orang yang rukuk dan tempat yang sujud. Dan sekalian orang yang sujud dan orang yang rukuk itu di dalam dunia. Negeri ini tiada padanya lelah dan tiada padanya payah. Ya, kan? Pada saat tak angkat tirai bunuh deku, lemahlah zat Allah Ta'ala. Kibankan bunuh tiada berkaifiat, tiada misal sesuatu. Allah cerita dengan pakiban nikmatnya Allah. Ya, kan? Sebabnya kan bahasa hati. Kiban nikmat Allah pegah. Nah, kiban yang mangat ada apa? Contoh nak baca kuih, mangat tak? Yang kiban mangat kuih apa? Hat apa? Keeng, hat apa? Kiban keeng. Kan? Cuma mulut kita itu hanya praktek ya, tapi nikmat rasanya itu enggak bisa kita mengatakan. Maka begitu kena Rasulullah kiban bahasa hadis, Allahu jamilun. Allah itu indah sekali. Pada saat nampak bunuh Allah zatnya Allah, kenikmatan syurga yang bunuh cincin, pakaian, bunuh ijazah nusin, wa istibraqin wa dibajin mutalabisin. Semuanya itulah terlupakan, bahkan terlupakan nikmatnya kita bersama bidadari, itu pun juga tertutup. Pakon
nikmat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaah dimuliakan Allah, pada saat tersebut wate gelake sujud bunuh ba Allah tiga mantong tu. Nian kan? Maka gejauh oleh Allah bumu. Oh berarti tempat ini bukanlah tempat sujud, dan sujud ruku bunuh kali masalah dunia, dan wate saatnya adalah bukanlah engkau berlelah-lelah, bukanlah engkau bersusah-susah, tetapi engkau hanya menikmatilah fasilitas yang aku berikan kesenangan kepada kalian semuanya. Hana he ni ngo, hana to le, hana to le, hana nu pule paju hubi ni ngo hai di bit ni. Maho ke mau perut ngo, mangen ngo kena mau panah, hana tak pule. Aman dak to pule ngo. Hana to hana to ngo. Cuma nikmat saja, makan nikmat, dumpa nikmat ngo. Semuanya kita paham, semuanya kita tahu, tapi mau menuju ke sana berat. Tak pun nikmat surga indah tak denguan. Tapi katanya mantong galak kepada tempat yang hana mangat, iaitulah neraka Allah. Mudah-mudahan lewat ikhtiar kita, lewat katanya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua katanya akan kepelindung daripada perbuat maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dimuliakan Allah. Leh bunuhnya, kemudian pada saat tersebut hana sujud di, hana payah-payah li. Sesungguhnya telah aku hilangkan akan dikau, akan dia, dan aku angkatkan daripada kamu susah daripada ibadatmu, dan sesungguhnya telah aku luaskan bagi kamu masukkan ke dalam negeriku yang mulia, yaitu syurganya. Dan sesungguhnya telah aku tunaikan bagi kamu syurga, janjinya antaraku dan antaramu. Sesungguhnya telah aku izinkan bagi kamu dengan sujud, dengan sekali nyomenan sujudlah tiga bentong. Nyokan laki-laki dah sujudlah sekali saja. Maka tersungkurlah mereka itu halka dan sujud bagi Allah Ta'ala. Maka tidak tinggal sesuatu dalam syurga, sekalian kayu, buah-buahan, hamparan, budiadari, dan tidak sesuatu yang ada dalamnya melainkan mandum sujud. Gara-gara itulah hamba-hamba Allah yang laki sujud menutiku. Sujud mandum nunggu. Nyan ko, mas sujud tigonya padun terit bagi Allah Ta'ala. Maka berhentilah mereka itu dalam sujud itu 40 tahun. 40 tahun namanya. Kemudian maka firman Allah Ta'ala, pinta olehmu dan cita-cita olehmu atas barang yang kehendak lom. Maka berkata mereka, pelah hawa wadon. Belum ke Allah Ta'ala yang kau cita-cita. Maka dijawab oleh semua mereka itu. Berkata, tiada bagi kami sesuatu yang kami pinta dan kami cita-cita, melainkan sabuh tu. Yaitu keridaanmu. Nerida kamu dan kesukaanmu bagi kami. Maka firman Allah Ta'ala bahwa sungguhnya aku sukalah dan aku ridalah bagi kamu. Maka adalah sukakan dan rida daripada aku. Maka sembah mereka itu, hai Tuhanku, betapa hal kami tidak suka. Lun kalau rida wadon, lun ka suka kepada wadon. Apakah drone na suka kepada lun? Dengan Allah Ta'ala. Maka adalah ngejawab oleh hamba tersebut, hai Tuhanku, betapa hal kami tidak suka. Hai bunuh surga, kejut nunggu. Betapa kami tak rida kepadamu, dan Allah rida di atas rida. Pada demikian tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa katanya? Radiyallahu anhum wa radu anhum. Yakni telah rida Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan mereka itu rida daripadanya. Ya. Pada suatu riwayat daripada Tabrani, bahwasanya tatkala firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi isi syurga, pinta dan cita-cita oleh kamu kepada aku, maka sembah sekalian mereka itu, apa sesuatu yang kami pinta dan kami cita-cita atasmu. Maka firman Allah Ta'ala mereka itu, bagi mereka itu, kata sesuatu, kun fayakun. Wa'don bunukon dan bibi mandum. Menyumsi kamu hawa-hawa akiban ya Rasul, ya Allah. Nyo bunukon don nejuk bunuh. Hawa makanan hana kamu, kana juk yu bunuh. Pakaian nejuk bunuh. Ijazah nusin nejuk. Bunuh makanan lazat-lazat, minuman tua, semua engkau berikan. Seandainya ya Allah, ketika kamu hawa, yang kamu rindu-rindu, yang kiban cara kamu, mata kon bel. Ijak pelayan kena nunggu, kiban cerita. Maka ke Allah, apabila kalian semuanya sesuatu itu hawa-hawa, maka pinta kami cita-cita, dalam hati don rasa sesuatu, maka adalah seolah-olah mereka itu firman Allah Ta'ala bagi mereka, bagi kami, katakan bagi suatu kun fayakun, yakni adalah engkau, maka adalah sesuatu itu.
Hawa bacut langsung roh. Satu riwayat pula daripada Tabrani bahawa ada seseorang laki-laki daripada isi syurga duduk ia dalam mahligainya dan di hadapannya 100,000 sahaya. Setuh 100,000-nya budak sahaya. Maka datanglah akan dia surat daripada firman Allah Ta'ala. Maka tiada sampai kepadanya surat itu melainkan kemudian daripada memulai 70,000 dinding. Apabila dibukakan akan dia, maka membaca akan dia, mendapatlah ia dalamnya surat datang daripada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Apanya? Amma ba'du. Bunuh tuk surat bunuh tanya dalam keadaan puih hawa pajuh ju. Kan? Adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya aku telah rindu kepadamu, maka datanglah kamu ziarah akan aku, kemudian naiklah atas tungganganmu yang amat baik daripada tunggangan dalam surga. Maka pergilah mereka itu menghadap kepada Allah Ta'ala. Surat. Lu kerindu kuat ron. Pergi banyak tak? Motor berangkat. Enggak burak. Jak ke dia. Itu banyak menyumpuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rindu tanya dengan pakon orang yang taat kepada Allah. Kan? Maka pergilah mereka itu menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian katanya, hai sekalian manusia yang isi surga, berhimpunlah mereka itu kepada pohon kayu yang bernama Syajaratul Tuba. Bak serba, ya kan? Orang begah lambulannya lemah bak serba kon, kan? Puput kenan tanyo, geundang Allah Taala, maka duduklah menanyakan akan kelakuan mereka itu dan taat mereka itu dalam dunia. Nyanduk mandum tanyo nunggu. Mandum urang-urang aso syurga. Level pertama, surga pertama, level 2, level 5, 6, 7, 8 bok isi surga buno. Geundang oleh Allah Ta'ala mandub, yuk bak kaya tuba, umpama pekan. Tahu orang itu. Bubul kenan. Maka yang tanya untuk, Tengku Zaki, kamu surga ron? Ya jelas lah. Kiban cara kamu surga ron? Takon je kamu surga ron? Maka bertanya mereka, pegang-pegang apa? Maka setengah mereka itu adakah diberikan Allah Ta'ala bertanya, betapa hal keadaan kaya bunuh. Oh maaf, di dalam bunuh yubak kaya tuba bunuh. Maka duduklah menanyakan akan keluarga mereka itu dan taat mereka itu dalam dunia ini. Dan betapa hal keadaan kamu dalam dunia, betapa hal keadaan kaya mereka itu dan fakir mereka itu. Maka kata setengah mereka itu, adalah aku diberi oleh Allah Ta'ala kaya dalam dunia. Wate kaya mah kau tidak mau surga ron. Aku keluarkan zakat yang wajib atasku. Dan aku berikan makanan segala orang fakir dan miskin. Dan aku tolongi segala orang-orang yang berhajat sebab ia kesakitan daripada bunuhnya itu utang dan lainnya. Dan segala hajat orang-orang Islam yang lain daripada yang tersebut itu. Lun tak mau surga gara-gara lun kaya nunggu. Lun bantu mereka-mereka, lun tolong mereka-mereka. Berarti alhamdulillah harta yang gejut Allah Ta'ala dan pergunakan dalam kebaikan-kebaikan. Dan kata orang fakir, Allah kami dalam dunia sabar. Kamu fakir, don kaya dan sedekah-sedekah. Lu orang fakir, udah gasin. Cuman langgasin yang kamu adalah kepegahnya kami dalam keadaan dunia kesabar dengan kesakitan sebab fakirku dan sekarang kesakitan yang didatangkan oleh Allah Ta'ala atasku. Dan berkata setengah mereka itu, adalah aku dalam keadaan dia aniaya lego. Non sebab tak mau surga gara-gara dipo lego. Mama kau tak mau surga ron. Lewat sabarlah aku daripadanya. Kemudian mereka sabar kibanan. Lo nuntut haknya supaya nak samong dalam penjara. Tidak. Lo ridalah aku dengan hukum Allah Ta'ala. Lo pemaaf kok nyangkut. Pakon nyangka takdir Allah dengan qada Allah Ta'ala atasku. Lun tamong dalam surga gara-gara orang mendalimi lun kalau rida atas tersebut, lun kalau pemaaf. Dan setengah berkata, Allah aku dalam dunia itu sabar atas bud dan sama surga ron. Wate lun bersetubuh ngorino, wate mano junub, tiju gok-gok tu. Tapi lo mano je nunggu. Hana lo ihli, nyolo ihlam gara subuh nunggu. Tapi bak sabar subuh bunuh bemerti-bemerti temayang, aku mandi junub dan berwuduk pada waktu sejuk. Dan pada saat tersebut lun pertama dalam syurga oleh Allah. Dan aku puasa pada waktu panas dan bangkitlah aku pada waktu tidur kepada sembahyang subuh dan sembahyang tahajud dan sabar aku atas kesakitan dan kepayahan atas menuntut ilmu. Nyan, pertama syurga bakon lun sabar gara-gara jak bet nunggu igoda beja
Ronyo main bola, alah kujak be juga pun nonton bola. Segala sesuatu itu dengan lawan-lawan sehingga dia ruh menuntut ilmu. Dan tiada aku tidur pada malam dan siang pada mutalaah kitab. Lu baca Quran, lu baca hadis, lu baca ilmu fiqah dan barang sebagainya daripada segala ibarat-ibarat yang disuruh oleh Allah Taala. Kan? Baik itu ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Dan bermegah-megahlah mereka itu. Nah, lun surga pun, nomor juga dua. Mereka membumbung mereka tersebut, mereka setengah daripada setengah. Dalam surga, adapun tidak boleh bersombong-sombong, membumbung, bermegah-megah dalam dunia. Adapun dalam dunia ini diharamkan bermegah-megah dan ria. Dan sum'ah tempatnya itu dalam keadaan yang berbumbung, itu dalam syurganya Allah. Dan lagi pula kata mereka itu, betapa hal kamu merasai sakit mati bunuh ketika saktul maut dan lainnya. Kemudian pulanglah mereka yubak kaya bunuh, hong pulang kepada tempat kedudukannya dan membawa pulanglah serta mereka itu daripada kasturi dan anabir dengan beberapa jenis pakaian emas dan perak dan lain-lainnya, pakaian sutra itu adalah, dan juga anak-anak budia dari dan barang yang tidak pernah dilihat mata, dan iaitulah tidak pernah dalam keadaan didengar oleh telinga, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dicita-cita oleh hati manusia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, waladaina mazidun, yakni dan pada kami bertambah-tambahlah atas syurganya itu, yaitu melihat akan daku. Maka tidaklah lalu atas mereka itu pada 1 jam kepada 1 jam, melainkan bertambah nikmat-nikmat, tip menit tambah mangat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tamurru ala ahli jannah sa'atun illa wa yazdaduna fiha na'iman illa na'ihim wa la tamurru ala ahli nari sa'atun illa wa yazdaduna fiha azaban ali ila azabihim. Yakni tiada lalu atas surga itu 1 jam melainkan bertambah-tambah atas nikmat mereka itu, dan tiada lalu atas isi neraka itu juga sangat titip jim melainkan bertambah-tambah azab gejut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Taala, fazuqu falan tazidakum illa azaban, yakni rasalah oleh kamu akan siksa neraka, maka tiada aku tambah melainkan siksa jua. Mudah-mudahan dipeliharakan akan kami oleh Allah Ta'ala daripada api neraka, daripada karunia-Nya Allah dan kemurahan-Nya Allah, dan memasukkan akan kami oleh Tuhan yang kasih sayang daripada segala hamba-hamba orang yang dikasih sayang dan yang orang-orang yang murah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang luar biasa katanya apabila taat kepada Allah, inilah balasan syurga oleh Allah. Mudah-mudahan katanya sebagaimana doa Tengku Buno, mudah-mudahan katanya sabila merintah Allah, sabila keadaan karunia Allah, begitu rahmat dari Allah, sehingga katanya ketempatkan yaitu sisi yang layak daripada Allah, yaitu syurga, yaitu yang pangkat 8. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam kami sikotik nunggu baru tatuk kitabnya nunggu. Kita baca kitab yang lain. Ya. Ada pertanyaan nunggu? Ya. Okay. Bahwa sesungguhnya katanya katamu dalam syurga. Saat Allah Ta'ala gepegah bunuh, katanya waktu saat diundang oleh Allah Ta'ala jamuan, makan semuanya, dan katakan zatnya Allah. Kan nikmati luar biasa fasilitas syurganya Allah. Kemudian diundanglah Allah Ta'ala tiga-tiga, yubak kai bunuh, yubak tubat. Kemudian katanya menumpuk mandum urang isi syurga untuk bermegah-megah di sana. Akhirnya pulang masing-masing bunuh bawa sesuatu oleh-oleh untuk katanya bak tempat masing-masing. Pertanyaannya, kapan kita berjumpa dengan orang tua kita? Kapan kita berjumpa dengan mak katanya nguliah tanya? Kapan berjumpa dengan maaf saudara-saudara katanya? Kapan katanya berjumpa dengan yaitu adalah dengan baginda Rasulullah?
Kapan kita berjumpa dengan guru-guru kita? Ya, insya-Allah ente dilikeun ku pilon dua uro-uro je dengo. Uro Senin nya kunjung mesti bak gure. Uro Selasa kunjung bak mak danyo. Uro Rabu kunjung bak sahabat-sahabat danyo. Uro Khamis kunjung bak baginda Rasulullah. Itu setiap hari ada waktu kunjung. Nah, cuma lu maaf, uro ni kah nafai, bet temak mentukar-tukar balik begak ni tak kalau nama. Setiap hari ada kunjung-kunjung. Akhirnya jangan dunia kunjung-kunjung aja. Kan? Disitulah wadah punya menyesal. Tamang surga apa aja menyesal. Pakon bandang kunjung bak ke surga go, ya Allah. Surga bunuh kan nikmat aku, tapi lebih nikmat lagi. Ya Allah, seandainya lunjak muti malam mungkin luruh tajandon aku. Jak balain aku surga pangkat 8 bersajan Nabi. Nabi tapi kalau wajah Nabi luar biasa. Makanya ada rasa penyesalan sedikit seandainya aku lebih kuat lagi ibadat, mungkin posisiku itu lebih daripada itu. Setiap hari ada waktu kunjung. Nah, lawan dulu. Ini kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wahdah. Allahumma ahyina bil hayatil ulama wa amitna bil mauti syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhilna al jannata ma'al anbiya salatu wassalam. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jangan lupa subscribe, like, and share. 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 Jangan lupa subscribe, like